Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes, Damang Bapak. Alhamdulillah ya. Teteh juga mungkin Damang, iya. Sadayana Kota Bandung. Baik, Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Antapani Wetan, Kecamatan Antapani. Alhamdulillah saya di Antapani kurang lebih 4 tahun, ya sudah berjalan 4 tahun, dan juga termasuk lurah yang disebut lurah COVID ya Cinta. Karena dulu waktu saya dilantik bulan Februari dan Maret timbullah pandemi, jadi disebutnya lurah COVID. Lurah COVID ya. Tapi alhamdulillah warga Antapani sampai saat ini sehat semuanya. Alhamdulillah masih kondusif juga sampai sekarang ya Pak ya. Amin. Amin. Baik. Bapak, sebelum kita masuk ke topik podcastnya nih, mungkin alangkah baiknya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Antapani Wetan. Ya. Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani dengan luas 115 hektar dan juga ada beberapa 13 RW dan 74 RT di Kelurahan Antapani Wetan. Dari jumlah tersebut, Antapani Wetan itu dibatasi oleh sungai-sungai tercinta. Jadi di sebelah sana Sungai Cikile dan di dekat Perumahan Sentra Dago adalah Sungai Cipamokolan. Jadi kita dikurung oleh dua sungai. Baik. Dan juga jumlah penduduk cukup banyak di sini, kurang lebih 18.190 penduduk. Dengan jumlah sekolah ada SMA 1, SMA negeri 1, SMA yaitu SMA 23, dan juga SD 2 yaitu SD negeri 2 sekolah, dan juga SMP swasta 1, dan juga SLB tercinta. Jadi SLB, SLBB dan SLBC di Kelurahan Antapani Wetan. Iya. Luar biasa, lengkap sekali ya, termasuk SLB pun ada ya Pak ya di Kelurahan Antapani Wetan ini. Kalau puskesmas kita masih berdua Bu, berdua dalam arti jadi satu puskesmas itu 2 kelurahan dengan Antapani Kulon. Jadi Antapani Wetan dan Antapani Kulon 1 puskesmas. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya, luar biasa, lumayan padat juga ya Pak ya untuk penduduknya sendiri. Padat juga Teh Cinta, karena di sini bermacam-macam memangnya, bermacam-macam warga. Di sini ya ada juga kalangan artis. Wow. Di Kelurahan Antapani Wetan itu ya dikenalnya Ariel. Ariel ya. Jadi di sini juga ada Taman Ariel Teh Cinta. Ya di sudut itu disebut Taman Ariel. Aduh. Nah itu, dan juga ada salah satu penulis film Danur, itu adalah Risa Saraswati. Teh Risa. Iya, baik. jadi lumayan banyak lah artis di Kelurahan Antapani Wetan. Di Kelurahan Antapani Wetan ya. Dan jangan ini kelurahan para artis nih. Alhamdulillah. Baik. Ya, Bapak, nih bahwa Antapani Wetan ini ramainya di berita ataupun di sosial media ini mempunyai satu RW yang sudah layak disebut RW KBS atau Kampung Bebas Sampah. Ini bagaimana sih Pak awalnya? Ya, jadi awalnya tercinta kami berkoordinasi dengan salah satu penggiat lingkungan. Di situ ada namanya Ibu Penti. Dia begitu antusias untuk mengolah sampah dan memilah sampah. Jadi pada waktu itu mereka berkoordinasi dengan kelurahan dan dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Nah dari DLH itu kan ada pendamping Bu ya, pendamping dari DLH. Jadi Bu Fenti sebagai penggiat lingkungan bekerja sama dengan DLH. Kick off-nya sih tanggal 23 Maret 2023. Nah di situ mereka mengedukasi warga untuk memilah sampah, mengolah sampah oleh Ibu Fenti itu. Akhirnya dibuatlah Bata Terawang. Bata Terawang itu sekarang sudah ada 5 Teh Cinta. 5 Bata Terawang dan juga 29 bronjong. Bronjong sampah daun. Jadi
pohon di apa namanya memakai kawat gitu ya, kawat itu untuk menyimpan daun-daun. Jadi daun-daun kering itu tidak dibuang, jadi disimpan di situ untuk jadi pupuk pohon itu. Nah, dari situ mereka mengedukasi, jadi sampai Bu RW, Bu Fenty itu menjemput sampah-sampah di rumah, terutama adalah sampah organik, sampah dapur. Nah, mereka dijemput sampah dapur sebelum warga itu sadar bagaimana memilah dan mengolah sampah. Nah, akhirnya dijemput warga. Ya ada warga yang apa namanya ya sedikit agak kesulitan lah ya Bu Fenty, tapi ya mereka diedukasi, disosialisasikan, akhirnya mereka sadar. Jadi mereka sekarang sudah membuat tim untuk pengambilan sampah, ada tim khususnya. Nah, di situ mereka menyimpan sampah-sampah organik itu di dalam bata terawang itu. Nah, dari bata terawang itu kan akhirnya si sampah organik itu menjadi pupuk Nah, jadi bisa untuk apa namanya di tanaman-tanaman itu bisa dipakai pupuk untuk tanaman. Nah, dari situ sampah organik yang berlebihan itu dikirim ke rumah magot. Karena alhamdulillah di Antapani Wetan punya lahan, yaitu lahan pemerintah. Nah, di situ kurang lebih 2000 meter. Nah, itu kita pakai dengan program Pak PJ kemarin, Pak PJ Wali Kota. Jadi kita buat rumah magot sesuai dengan anggaran yang ada. Ya, itu kan harus 100 meter. Jadi kita alhamdulillah sudah apa namanya sudah berjalan rumah magot dengan nama Bibi Lintik. Bibi Lintik. Apa itu Pak? Ada singkatannya Pak? Dulu itu Bibi Lintik itu dibikin oleh Bapak sekarang Pak Lurah Sukamiskin. Nah, dulu pernah jadi sekru di sini. Nah, Bibi Lintik itu jadi artinya apa sih ya? Sedikit-sedikit tapi inilah cantik. Iya, Bibi Lintik. Nah, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah rumah magot sudah berjalan dan itu juga sudah dijual belikan Jadi ada yang dari peternak ayam, peternak lele, yang orang-orang senang mancing, yaitu mereka beli ke sana gitu ya, membeli magotnya itu. Dan juga kita juga di situ ada buruan saya dekat rumah magot. Nah, itu buruan saya kelurahan. Di situ juga sudah menghasilkan terong gitu ya. Jadi nanti adalah untuk ini ya, untuk terakhir baik. Terakhir panen apa, Pak? Terakhir panen terong. Panen terong ya. Tapi belum begitu banyak masih sedikit. Luar biasa. Nah, itu akhirnya dari sampah organik yang berlebihan dikirim ke rumah magot dan juga sampah anorganik berupa botol ya, itu kerasa gitu kirim ke bank sampah Anwet Jadi kita punya bank sampah yang mengelola sampah-sampah anorganik. Iya, jadi dikirim ke bank sampah Anwet. Iya. Jadi mereka sekarang sudah tidak membuang sampah ke TPA. Iya, jadi dipergunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai sampah itu keluar dari komplek lah. Di komplek. Jadi memang sebelum ke TPA harus diolah dulu di sini Pak ya? Iya, betul, sampai selesai gitu. Ya, baik. Iya, jadi alhamdulillah saya dengan Bu Camat kemarin juga memenangkan sayembara Jaga Bumi se-Bandung Raya, itu juara 2 Wow. Di RW 11 itu di KBS itu. Jadi judulnya adalah Jaga Bumi gitu. Alhamdulillah kemarin juara 2 se-Bandung Raya. Ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan oleh warga Mitra Dago. Bagus. Jadi biar berita tentang Antapani Wetan ini semakin bagus juga ya Pak ya, karena kan KBS ini tuh sudah sudah hits gitu Antapani Wetan tuh, bahwa ada kampung KBS nih di salah satu RW-nya ya Pak. Betul. Jadi mungkin nanti semoga semakin bagus dan positif lagi pastinya. Baik. Nah Bapak, terciptanya nih KBS ini atau Kampung Bebas Sampah ini tidak mungkin hanya dari pemerintah saja ya Pak ya, untuk untuk entah itu antusias, entah itu dalam mengerjakannya, realisasinya, pasti ada peran juga nih Pak dari masyarakat sekitar. Nah, itu bagaimana Pak sosialisasi kepada warga terkait pengelolaan sampahnya? Ya itu yang tadi saya sampaikan Cinta. Jadi sosialisasinya itu kita mengumpulkan warga, memberi edukasi bahwa sampah itu untuk menjaga terlalu banyaknya sampah di TPA, karena kan arahan Pak Sekda kemarin waktu itu, jadi jangan sampai sampah di TPA itu
terlalu banyak karena Sari Mukti kan terjadi kebakaran itu. Kebakaran, Ya, betul. jadi kita mengantisipasi sampah di wilayah Antapani Wetan ya, makanya alhamdulillah penggiat lingkungan betul-betul menjalani program pemerintah ini gitu ya, dengan mengedukasi itu Teh. Betul. Mengedukasi warga, dan semangat memang dari seluruh warga Mitra Dago ya RW 11 di Kelurahan Antapani Wetan itu luar biasa. Jadi mungkin kesadarannya sudah inilah, sudah sudah tinggi. Sudah Jadi tinggi mereka ya sudah, tingkat kesadarannya, betul. bahwa memang untuk sampah itu bukan hanya masalah itu bukan hanya pemerintah ya Pak ya untuk betul. masalah sampah, tapi Ya. memang dari kita sendiri, dari rumah kita itu juga harus bantu bisa memilih dan memilah sampah agar bisa Bandung itu tidak darurat sampah lagi pastinya ya Pak betul, ya. betul. Gitu. Jadi kita menghindari agar Bandung tetap bersih betul. dan wisatawan yang hadir pun nyaman ya Pak ya di Betul, Bandung ya betul, Pak. Teh, iya. Gitu. Jadi dan juga sekarang ditambah buruan saya Teh di RW betul 11 sekali. ya, tadi kebetulan pas saya datang ada Ibu Fenty Iya. penggiat lingkungannya itu. Ya alhamdulillah Pak Lurah katanya sudah ada buruan-buruan saya di wilayah Mitra Dago. Jadi mungkin nanti Pak Lurah kalau panen saya undang katanya Bu. Asik gitu ya. Iya, Baik-baik ya. Iya. Nah Bapak, ini menurut berita juga, saya juga ingin menanyakan nih, bahwa Bandung Youth Entrepreneur ya Pak, Betul, di tahun lalu itu memberikan pelatihan bagi 100 pegiat UMKM di Kelurahan Antapani Wetan, Wargi Bandung. Nah ini apa memang Pak sebanyak ini, ada 100 ya Pak, 100 pegiat UMKM. Apa memang di Antapani Wetan ini pegiat UMKM itu sebanyak itu sampai 100, dan apakah untuk agenda tersebut memang sering dilakukan Pak untuk pelatihan-pelatihannya, itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu adalah salah satu program LKK di kelurahan adalah LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi di situ kan ada anggaran yang dititipkan oleh pemerintah ke lembaga kelurahan ya, termasuk LPM, nah mengadakan kegiatan tersebut. Jadi kita mengundang UMKM di di GSG pada waktu itu ya, untuk memberikan arahan lah bagaimana mengelola UMKM sehingga bisa menghasilkan atau membuahkan hasil yang maksimal. Betul. Ya, jadi memang itu kalau 100 itu karena anggaran terbatas. Iya, jadi kita hanya bisa mengundang 100. Oh, berarti UMKM. lebih banyak dari itu Pak yang sebetulnya? Bisa lebih banyak. Oke. Iya, bisa lebih banyak. Para Karena di pegiat sini memang UMKM-nya. Antapani itu kan terkenal dengan ini Teh, kawasan Antapani Kuliner Night Antapani lah gitu kan Kuliner ya, Night. Oh banyak iya, kan betul. Jadi sudah terkenal lah Antapani dengan kulinernya gitu ya. Berarti memang lebih banyak dari 100 ya Pak untuk Ya, pegiatnya? bisa lebih dari sendiri. 100 lah. Ya. Wah, luar biasa. Nah, itu untuk agenda pelatihannya Pak, itu memang rutin dilakukan atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau untuk agenda pelatihan kita sih maunya memang agenda itu terus ya Teh. Bisa terus ya. Tapi kan melihat anggarannya. Betul. Ya, karena pelatihan itu kita berlatih saja tanpa ada pendukungnya, pendukung ibaratnya prakteknya lah. Nah itu kan membutuhkan anggaran juga. Betul. Jadi ya mungkin nanti insya Allah dengan Ketua LPM kita adakan lagi pelatihan, tapi dengan dukungan prakteknya atau bapaknya lah yang bisa mendukung. Baik. Kan di Kelurahan Antapani Wetan. Dan semoga bisa menjadi agenda rutin juga ya Pak ya untuk para pegiat UMKM nih. Baik. Ya, lalu Pak kalau produk-produk unggulannya Pak, ada apa aja sih UMKM di Kelurahan Antapani Wetan ini? Nah, itu produk unggulan alhamdulillah saya cukup banyak di sini, termasuk adalah salah satunya mungkin kalau bolu wita ya. Oke. Bolu wita itu adalah bolu pisang. Bolu pisang mungkin itu sudah membuming lah kalau di Kota Bandung. Dan juga ada beberapa tutut cok-cok gitu ada. Oh, jadi ada ya. tutut ya. Kalau zaman dulu kan suka dicok-cok gitu ya, tutut cok-cok. Lalu ini donat cake gitu ya. Ada banyak beberapa yang sudah cukup banyak hits di gitu medsos, ya.
Mungkin kalau zaman sekarang bisa di searching juga ya Pak, entah itu di sosial media TikTok, Instagram. Jadi mungkin nanti ketik aja kuliner Antapani, mungkin nanti langsung pada muncul ya. Apalagi kan Antapani mempunyai yang tadi Bapak sebut Antapani Kuliner Night itu ya. Nah itu pasti para konten kreator yang di Bandung itu sudah sudah meliput itu pastinya ya. Tinggal di searching aja Wargi Bandung. Amin, gitu. Insya Allah teh. Baik. Mudah-mudahan lancar. Nah Bapak, selain yang tadi saya sebutkan yang Antapani Wetan ini terkenalnya dengan ada kampung KBS, ada pelatihan UMKM yang 100 lebih itu. Nah selain itu Pak, apa aja sih Pak keunggulan yang ada di Kelurahan Antapani Wetan ini? Nah, keunggulan mungkin saya sampaikan di sini adalah magotisasi, terus salah satunya bank sampah Anwet. Nah itu sudah lumayan cukup terkenal teh bank sampah Anwet. Anwet 5 ya, salah satunya adalah KBS. KBS ya, baik, luar biasa. Itu insya Allah jadi unggulan karena untuk bank sampah Anwet itu betul-betul sudah dapat sokongan atau bantuan dari Unilever. Jadi mereka membuang ininya dikirim ke sini untuk diolah. Untuk diolahnya. Ya, jadi itu teh kalau di sampah anorganik itu botol ya. Botol itu si tutupnya tuh beda teh. Ada harganya itu tutup botol aqua, botol apa gitu. Nyebut ini nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Botol-botol aqua itu tutupnya berbeda, jadi tutupnya dipisahkan, ininya. Jadi memang ada harganya tersendiri Pak? Betul, ada harganya tersendiri. Jadi disebutnya kalau di bank sampah kami itu disebutnya adalah bank sampah Anwet 5 karena adanya di RW 5. RW 5. Gitu, ya, betul. Maka dari itu kan bisa dinamakan yang dari sampah itu bisa menjadi rupiah ya itu ya Pak. Salah satu tutup dari air mineral sampah itu. Jadi berkah. Sampah jadi berkah. Rujit jadi duit. Nah, itu rujit jadi duit Wargi. Gitu. Jadi sekarang mah jangan mikirin lagi sampah, aduh rujit, aduh kotor, tapi pikirnya rupiah dan duit ya Pak. Betul teh. Luar biasa sampah itu kalau diolah itu jadi berkah gitu. Baik, dan memang tadi juga Bapak sudah sebutkan ya prestasi dari Kelurahan Antapani Wetan sendiri yang tadi mendapat juara dan keunggulannya nih. Amin. Baik, Bapak terakhir nih kepada wargi Bandung, ajakan Bapak agar bisa mengembangkan UMKM agar produk-produk lokal khususnya nih di Antapani Wetan itu bisa bersaing nih Pak di pasar global gitu. Silakan Bapak. Ya, warga Bandung jangan sampah itu dijadikan yang kotor, tapi sampah itu adalah berkah. Dan juga sampah itu jangan disebut rujit karena itu bisa jadi duit. Dan untuk UMKM di terutama di Kelurahan Antapani Wetan, insya Allah kalau kita selalu mengadakan sosialisasi kepada UMKM, insya Allah UMKM itu akan maju sesuai dengan apa yang diolahnya. Ya, betul. Mungkin itu saja. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya, atas pemaparannya. Jadi sekarang sudah tahu ya wargi Bandung informasi lengkapnya bahwa memang tadi juga saya konfirmasi yang KBS, yang UMKM ternyata itu betul ada di Kelurahan Antapani Wetan ini. Semoga semakin banyak ya Pak program-program ataupun keunggulan prestasi barangkali yang bisa diraih oleh Antapani Wetan ini. Terima kasih banyak Bapak. Semoga semua nanti yang dijalankan dilancarkan dan dipermudah. Baik, terima kasih. Ya. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.